dipersembahkan oleh Nah, sedikit saja sebelum ke box lainnya, apa yang disampaikan Bapak atau bagaimana sih ekspresi Bapak ketika beliau itu mungkin bingung atau harus benar-benar memikirkan keputusan yang berat itu, beliau di balik layar tuh seperti apa suasananya? Dan apa yang dilakukan Mas Ilham? Kita waktu itu saya ingat sekali ada diskusi menit. Saya diskusi dengan Bapak, kenapa itu dilakukan? Bapak bilang begini, Ham, kamu harus mengerti. Kalau saya tidak lakukan, percaya sama saya, setelah saya nggak ada yang berani, cuman saya aja. Dilakukan. Dan dia bilang ya itu bisa berakibat negatif. Ya biarlah, nggak apa-apa. Yang saya harus lakukan yang benar. Terus Kang Ilham? Ya saya bilang ya saya mendukung dong. Ya. Itu kan Bapak yang membuat keputusan ya. Jadi ya Bapak tahu konsekuensinya seperti apa. Tapi Bapak bilang ini benar, saya tidak peduli mengenai populer atau tidak. Kalau saya tidak memutuskan itu, untuk selamanya kita akan ada beban itu. Karena kita dulu mungkin tidak begitu ingat ya, tapi dulu diserang kiri kanan, Indonesia nggak boleh ini. Sekarang kita kayak dalam bahasa Inggris poster boy. Kita udah nggak ada lecet sama sekali. Kita menjadi contoh baik sebagai demokrasi karena tidak ada beban sama sekali. Tapi bayangkan kita masih ada tim-tim yang sekarang menjadi negara independen, itu buat kita beban besar. Nah, boleh dibagi ilmu dong. Apa value yang didapatkan oleh Mas Ilham sebagai saksi dari seorang Pak Habibie yang mengambil keputusan besar seperti ya, itu? Yang saya tadi bilang itu, kita harus berani membuat keputusan yang tidak populer dan menerima konsekuensinya. Baik, terima kasih. Kita lanjut dulu. Kang Ilham, pilih nomor box nomor berapa? 8. 8. Kita buka box nomor 8. Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek. Nah, teman-teman, kali ini kita mau sedikit peregangan ya. Saya ingin teman-teman boleh bangkit berdiri untuk berbaris termasuk Mas Ilham. Mas Ilham nanti boleh di bagian paling belakang. Silakan. Kita mulai dari Bang Hensat di urutan depan. Benar ini. Sesuai umur, paling tua. Oke. Baik, langsung saja. Bang Hensat. Influencer pergi ke IKN, saya pikir mau tinggal di sana. Taunya cuma mau piknik. Jangan ya, Dek ya. Mau bikin pesawat dalam negeri tapi tidak mau berkontribusi. Jangan ya, Dek ya. Kang Maman. Katanya hakim itu pengadil, tapi kok nggak adil? Jangan ya, Dek ya. Membantu orang lain, tapi orang yang dibantu malah lebih ngegas. Jangan ya, Dek ya. Gua pikir alasan nggak ke sekolah karena hujan itu cuma anak kecil. Ternyata presiden juga. Jangan ya, Dek ya. Di DPR seharusnya ikut rapat paripurna. Malah ikut senam bersama. Jangan ya, Dek. Tepuk tangan, terima kasih Pak Nelly. Silakan duduk di tempat masing-masing lagi. Kok bisa pas gitu ya dapatnya DPR? Karena kalau kita nggak berani takutnya. Aduh. Baik, kita akan langsung lanjut ke box selanjutnya. Pilih nomor berapa? Kang Ilham. 3. Box nomor 3. Data pribadi. Oke. Saya mau tanya Kang Ilham, selain Bapak, ada nggak sih sosok yang menjadi inspirasi dalam hidup ini? Banyak. Oke, yang benar-benar di look up to gitu. Look up to ya. Ada beberapa sosok ya, misalnya tergantung dengan bidang gitu ya. Ada bidang agama, ada bidang keilmuan, ada bidang bisnis gitu ya. Kalau tokoh bangsa? Tokoh bangsa. Saya banyak baca ya, saya suka banyak baca. Saya tidak mengenal yang bersangkutan, tapi saya kira itu memang Bung Karno itu luar biasa. Ya. Dan beberapa tokoh juga kayak Bung Hatta, memang sebagai pendiri, kalau kita tahu latar belakang mereka masing-masing, mereka sangat instrumental dalam gerakan kemerdekaan sewaktu kita masih di bawah Belanda. Itu sangat-sangat inspiratif. Oh ya, Bung Karno dan Habibie ya luar biasa ya, tokoh nasional kita pun juga sangat menghormatinya. Nah, Gian, terkait dengan data pribadi silahkan dikulik-kulik apa yang bikin penasaran Gian terhadap sosok Kang Ilham ini. Bagaimana sosok Kang Ilham melihat, kan Eyang tuh sangat fokus dengan dunia pendidikan, ada yayasan pendidikan juga. Melihat dunia pendidikan Indonesia ke depannya.
Iya, saya kira kita memang hidup dalam satu zaman di mana ada banyak perubahan. Yang perubahan itu dicetuskan oleh manusia sendiri melalui pengembangan beberapa teknologi yang saya kira ada dampak luar biasa kepada dunia pendidikan. Yang kita mungkin ada dalam benak kita saat ini itu terutama dengan artificial intelligence itu ya, atau kecerdasan buatan. Itu akan punya dampak besar kepada mindset kita dan juga kepada keinginan banyak orang untuk belajar gitu ya. Dampak besarnya lebih banyak dampak Buruk. manfaat atau mudaratnya? Kalau menurut saya itu dua-duanya bisa terjadi. Susah dikatakan yang mana yang lebih besar. Tapi teknologi baru itu selalu dengan dua-duanya gitu ya. Jadi kita sebagai negara harus memastikan bahwasanya alat itu memang jangan menggantikan tapi dia kayak alat bantu tetap. Jadi menjadi kayak amplifikasi daripada apa kita lakukan. Iya, Jangan soalnya menjadi kemarin- pengganti. Gitu. Ya, kemarin saja kita sudah diingatkan dengan kasus kebocoran data ya, data pribadi itu juga bagian dari perkembangan teknologi. Nah itu gimana menurut Anda? Nah, kebocoran data itu Kang Ilham. kecelakaan. Ya, jadi Kecelakaan. memang ada peraturan untuk berkelakuan dengan baik itu sebetulnya sudah ada, tapi tidak dipatuhi. Ya, jadi di sini kan kalau saya boleh gambarkan kasusnya, ini kan kebocoran data itu terjadi karena ada yang menyerang gitu ya, dia membuat itu. Tapi proteksi itu juga sebetulnya sudah ada, tapi mungkin tidak cukup. Kesalahan yang fatal itu adalah bahwasannya tidak ada backup gitu ya. Jadi kalau kita padahal SOP Standard Operating Procedure itu mengharuskan ada backup. Kalau karena tidak ada backup ya memang benar-benar ada yang menderita sekali. Tapi itu nggak boleh terjadi karena tidak patuh kepada peraturan. Gitu. Shelly. Kang Ilham, menarik sekali penjelasannya. Saya ingin nyambung sedikit aja. Ada istilah di Barat sekarang mengatakan education without wall. Jadi sekarang pendidikan itu tanpa batas, borderless. Badan kita boleh sekarang ada di Indonesia, tapi one click we can connect to 1,000 of people, one click we can share and get 1,000 of information. Satu kali klik jarak ruang waktu jadi nggak ada lagi arti. Dilalahnya itu terjadi pada generasi kami pasca 2019. Dengan kata lain, proses terbentuknya karakter kami ini Betul sekali itu. mulai berubah, Kang. Ya. Nah, Gen Z maksudnya. Gen Z. Gen Z, ya. Oh, Gen Z. Gen Z juga. Itu kolonial bukan milenial aja. dalam pandangan Kang Ilham, karena tadi di awal sudah menyebut 2045, Iya. apa tantangan kami ini dan apa yang harus kami lakukan sebagai Gen Z, generasi muda, untuk menghadapi itu agar proses pendidikan itu tetap selayaknya? Apakah pendidikan formal atau pendidikan tinggi secara formal itu masih penting menurut Kang Ilham? Kalau menurut saya masih penting, mungkin bentuknya berbeda gitu ya. Gen Z punya satu hal yang berbeda dengan milenial, yaitu waktu dalam fase pembentukan karakter mengalami pandemik COVID, di mana nggak boleh berjumpa dengan siapa-siapa, kita benar-benar terisolasi, hanya bisa berinteraksi dengan kebanyakan orang melalui online. Ya. Itu dalam fase pembentukan karakter. Di lain pihak kita juga lihat ya, ada kan tema besar saat ini depresi Gen Z. Ya. Kita ini dibanjiri dengan begitu banyak informasi dan komunikasi secara digital dan virtual. Kita apa yang harus kita punyai? Satu, kita harus punya daya kurasi. Ya. Yang mana informasi benar, yang mana yang tidak benar. Kalau tidak ya sama dengan apa kita misalnya kita mau mendapatkan informasi tapi nggak bisa baca dan tulis, nggak bisa. Itu yang mendasar itu harus ada. Gitu. Literasi yang dasar itu. Oke. Itu hanya dapat lewat pendidikan.